Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara tugas pertama oleh saya Anik Margawati. Identitas artikel dan latar belakang. Dampak desa wisata terhadap pengembangan ekonomi lokal keluarga miskin di Desa Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis oleh Nurmalita Azahra Ramadhani Suradi dan Atirista Nainggolan. Sumber Linda Yasos, Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial. Latar belakang penetapan Desa Tepus sebagai desa wisata membuka peluang ekonomi lokal. Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Namun manfaat ekonomi belum sepenuhnya merata di masyarakat. Poin penting dan hasil penelitian. Tujuan penelitian menilai dampak desa wisata terhadap yang pertama perubahan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemitraan ekonomi masyarakat. Metode pendekatan kuantitatif deskriptif. Ada 82 responden keluarga miskin, ada instrumen reliable, data kuesioner wawancara, dan dokumentasi. Temuan utama. Yang pertama, peningkatan signifikan pendapatan dan lapangan kerja. Yang kedua, manfaat belum merata keluarga bermodal lebih diuntungkan. Yang ketiga, keterampilan masyarakat miskin dan kapasitas Pok Darwis masih rendah. Rekomendasi, program Desa Mandiri Sejahtera, pelatihan kemitraan, dan penguatan kelembagaan agar manfaat ekonomi lebih adil dan berkelanjutan. Kaitan dengan sekolah daerah kami, konteks lokal. Sekolah berada di wilayah yang berkembang menjadi kawasan wisata. Sebagian orang tua murid bekerja di sektor wisata, homestay, kuliner, atau parkir. Dampak sosial budaya di sekolah. Dampak positif peningkatan pendapatan keluarga, yaitu berupa dukungan biaya pendidikan. Dampak negatifnya resiko anak membantu usaha wisata, yaitu waktu belajar berkurang. Budaya, desa wisata jadi sumber belajar kearifan lokal dan kewirausahaan. Langkah strategi sekolah. Integrasikan tema desa wisata dan kearifan lokal dalam RPP. Selenggarakan literasi wirausaha untuk murid dan orang tua. Jalin kemitraan dengan Pok Darwis dan Dinas Pariwisata. Pantau keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi keluarga. Tanamkan nilai gotong royong dan pelestarian budaya lokal. Identitas dan referensi artikel Sinta. E-module Social Studies containing Balinese folk tales based on Pancasila student profiles for grade 5 student in elementary school. Sumber Jurnal Pendidikan Multikultural Kultural Indonesia Sinta 3. Volume 7 nomor 2 September 2024. Fokus artikel. Pengembangan e-modul IPS berbasis cerita rakyat Bali untuk memperkuat profil pelajar Pancasila dan menumbuhkan sikap multikultural pada siswa sekolah dasar. Kata kunci IPS, e-modul cerita rakyat, profil pelajar Pancasila dan pendidikan multikultural. Ringkasan dan analisis isi artikel. Latar belakang dan tujuan. IPS berperan menanamkan nilai budaya, sejarah, dan kebangsaan. E-modul dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menanamkan nilai Pancasila serta sikap multikultural. Metode penelitian, pendekatan R&D. Tahapan, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penyusunan materi, pembuatan media, uji ahli, uji coba, dan revisi. Isi dan desain e-modul. Cerita rakyat sebagai konteks budaya. Aktivitas reflektif dan kuis berbasis nilai Pancasila, gotong royong, kebinekaan global, dan bernalar kritis. Dilengkapi multimedia atau gambar atau video. Hasil dan kontribusi. Validitas tinggi, kategori very good. Meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Meningkatkan pembelajaran kontekstual dan multikultural.
Keterbatasan fokus hanya budaya Bali disarankan adaptasi daerah lain. Implementasi di sekolah saya, relevansi lokal SD Karangmojo II memiliki potensi budaya Jawa lokal, cerita rakyat, adat, dan tradisi. Pendekatan artikel mudah diadaptasi, cerita rakyat lokal, nilai Pancasila, dan sikap multikultural. Langkah adaptasi, identifikasi bahan lokal, kumpulkan legenda atau tokoh lokal. Susun modul lokal, isi cerita, aktivitas reflektif, tugas proyek, dan penilaian sikap. Uji dan revisi, validasi pakar, dan uji kelas kecil. Pelatihan guru, workshop singkat penggunaan e-modul. Integrasi ke kurikulum merdeka yaitu pembelajaran proyek PJBL. Contoh kegiatan, tema kearifan lokal Gunung Kidul, nilai gotong royong. Hari 1-3 mendongeng, kemudian membuat poster nilai Pancasila dan wawancara tetua desa. Penilaian yaitu kuis, rubrik gotong royong, dan refleksi siswa. Manfaat, siswa memahami budaya lokal, menghargai keragaman, dan membangun karakter sesuai nilai Pancasila. Identitas artikel Sinta dengan judul Keterlibatan Teknologi Komunikasi dan Informasi TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Penulis SD Tiarani A. Handayani, Y. Hilsa. Dari Universitas Negeri Padang. Jurnal Pendas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Pasundan, Volume 9 Nomor 4 Desember 2024, terakreditasi Sinta 3. Fokus artikel, menganalisis peran TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar melalui pendekatan literatur dan praktik integrasi teknologi dalam pembelajaran abad ke-21. Kata kunci, TIK pembelajaran digital, literasi teknologi, sekolah dasar inovasi, dan pembelajaran. Latar belakang dan tujuan. Fokus pada bagaimana teknologi memperkuat interaksi, kreativitas, dan akses sumber belajar. Tujuan menemukan strategi efektif pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yang aktif dan bermakna. Metode penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif berbasis literatur review. Data dikumpulkan dari berbagai artikel dan jurnal nasional terindeks Google Scholar dan Sinta. Temuan utama, penggunaan media digital, e-modul, video, sumber online, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator digital yang perlu menguasai literasi TIK dasar. TIK efektif jika dikombinasikan dengan model aktif PJBL, Inquiry Blended Learning. Kendala, keterbatasan infrastruktur, kompetensi guru, dan kesenjangan akses. Rekomendasi artikel, pelatihan guru berbasis praktek digital, intervensi skala kecil, gunakan sumber offline first, libatkan komunitas sekolah untuk dukungan dan sarana dana. Implementasi di SD Karangmojo II, relevansi lokal kondisi Gunung Kidul sebagai wilayah dengan konektivitas terbatas namun dukungan komunitas kuat. Banyak keluarga memiliki smartphone, potensi pembelajaran digital sederhana. Pendekatan artikel sangat sesuai dengan konteks lokal SD Karangmojo II. Langkah adaptasi praktis tahap pertama, identifikasi sumber daya, HP, PC, Wi-Fi, kemampuan guru. Pelatihan singkat guru membuat e-modul sederhana dan kuis digital. Uji coba pembelajaran blended di satu kelas IPA atau IPS. Evaluasi hasil dan berbagi praktik baik di KKG. Contoh aktivitas, tema IPS, kearifan lokal Gunung Kidul. Guru menampakkan video pendek rekaman HP tentang budaya lokal. Siswa berdiskusi membuat poster kelompok dan mengunggah foto via WhatsApp. Penilaian rubrik gotong royong, refleksi, dan kuis singkat. Manfaat yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa dan literasi digital guru.
Yang kedua, memperkuat karakter profil pelajar Pancasila, gotong royong, bernalar kritis, dan kebinekaan global. Mendukung transformasi digital di SD Negeri Karangmojo II secara bertahap dan berkelanjutan. Identitas dan ringkasan artikel, judul artikel, Integration of Information and Communication Technology in Primary Education, a Systematic Literature Review. Metode penelitian. Studi literatur sistematis. Sumber data dari 60 artikel dari 2015 sampai 2021. Fokus kajian, analisis tren dan efektivitas integrasi TIK di pendidikan dasar. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan TIK oleh guru dan siswa. Implikasi terhadap kualitas pembelajaran dan pemerataan akses digital. Hasil utama, TIK meningkatkan motivasi dan kolaborasi belajar siswa, kompetensi digital guru dan dukungan infrastruktur sangat menentukan. Diperlukan kurikulum yang fleksibel dan pelatihan guru yang berkelanjutan. Analisis dan keterkaitan dengan SD Karangmojo II. Analisis isi artikel, penerapan TIK efektif bila disertai perubahan pedagogik bukan sekedar penggunaan alat digital. Pembelajaran berbasis proyek PJBL digital dan blended learning terbukti meningkatkan hasil belajar. Tantangan global serupa dengan konteks sekolah di daerah keterbatasan jaringan sarana dan pelatihan guru. Keterkaitan dengan SD Karangmojo II. Sekolah mulai menggunakan media PowerPoint, video edukatif, dan Google Workspace untuk pembelajaran interaktif. Tantangan utama, koneksi internet yang belum stabil dan masih terbatasnya perangkat TIK di kelas bawah. Upaya guru, mengembangkan modul digital sederhana dan memanfaatkan pelatihan kurikulum merdeka berbasis TIK. Relevansi dengan hasil penelitian. Perlunya pelatihan berkelanjutan dan dukungan infrastruktur untuk keberlanjutan integrasi TIK di sekolah dasar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.